Yo guys, nih dalam gelombang dinamis perpolitikan kita nih, seru nih. Lo tahu kan, baru-baru ini muncul wacana pembentukan Barisan Nasional, waduh, atau Barnas. Dan yang seru lagi nih, spekulasi tentang masa depan Presiden Jokowi pasca lengser kursi presiden. Nah, dengan latar belakang sebagai ayah dari Gibran dan sebagai atasan Prabowo nih di kabinetnya yang sekarang, emang guys, Pak Jokowi ini menarik perhatian. Perhatian kita semua, ya kan? Terkait kemungkinan langkah politik berikutnya. Di tengah isyarat dukungan Jokowi terhadap duet Prabowo-Gibran nih di Pilpres kemarin, ada sebuah usulan baru. Ini muncul nih dari JG atau Jeffrey Giovanni. Beliau adalah Ketua Dewan Pembina PSI guys, Partai Salah Input Indonesia, Partai Solidaritas Indonesia, oke? Yaitu mengenai pembentukan koalisi besar, waduh, ala Malaysia guys, ya dinamakan Barnas atau Barisan Nasional. Gagasan ini nggak bisa diinisiatifi oleh partai-partai menengah bawah. Ini harus diinisiatifi oleh partai besar, gitu. Dan menurut saya harus tetap disisakan 1-2 partai sebagai oposisi. Jadi kira-kira nanti Barisan Nasional ini cukup 75% lah majority. Nah kemudian tinggal ada konsensus di antara semuanya menunjuk satu sebagai ketua dari Barisan Nasional ini. Dan menurut saya yang paling ideal bisa diterima oleh semua parpol itu adalah Pak Jokowi. Apalagi beliau masih Presiden Indonesia. Lah, berarti kalau di luar Barnas nih, atau Barisan Nasional, berarti koalisi ini disebut apa dong? Hah? Kita sebut Barisan Rakyat aja, oke? Nah, Doi berupaya meniru guys, copy-paste model koalisi permanen di Malaysia, tetangga kita tuh. Wacana ini sebagai strategi untuk ngumpulin nih dukungan politik lintas partai. Nah, itu bahasa simpelnya. Tadi gue salah mulu tuh, oke? Nah, JG atau Jeffrey berpandangan bahwa Pak Jokowi adalah sosok ideal untuk memimpin koalisi semacam ini. Nah, tapi ide beliau nih disambut pro dan kontra guys. Ini wajar sih, karena ada beberapa faktor kalau menurut gue. Yaitu, ini seperti ya, ini kepentingan partai kan nggak sama, nggak seragam, beragam, iya kan? Dan jangan lupa loh, karakteristik sistem pemerintahan di Indonesia itu beda sama negeri tetangga, yaitu presidensial, oke? Bukan kerajaan atau parlementer. Ini misal ya, ini misalnya aja ya, gue mau kasih contoh. Pak Prabowo seperti Perdana Menteri gitu, dan rajanya adalah Pak Jokowi, iya kan? Gitu. Kan nggak begitu juga guys, iya kan? Nah, pertama, sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial, oke? Bukan parlementer atau kerajaan. Sehingga struktur dan dinamika kekuasaan beda guys, secara mendasar loh dengan Malaysia cuy. Oke. Kedua, setiap parpol pasti mempunyai agenda dan kepentingan sendiri. Ini yang mungkin nggak selalu sejalan partai satu dan yang kedua juga dengan visi koalisi yang diusulkan nantinya. Jadi pasti susah terwujud guys. Ini cuman wacana dan omon-omon aja kalau menurut gua. Lagian, kenapa? Ini misalnya ya, kenapa bukan ketua koalisi besarnya nih? Seharusnya, iya kan? Partai koalisi pengusung siapa? Prabowo Gibran. Dengan suara terbanyak dong, iya kan? Nah, sekarang lo lihat deh. Kalau kita lihat nih, kan Golkar yang layak, iya kan? Berarti ketum Golkarnya dong yang mimpin koalisi besarnya atau Barisan Nasional. Iya kan? Bukan individu seperti Pak Jokowi. Itu kalau menurut gua lo ya. Kalau menurut lo gimana? Nah, sekarang lo kan pasti nanya, gimana nih peran Pak Jokowi setelah nggak menjabat? Nah, dengan pertimbangan tersebut ada kemungkinan guys. Ada kemungkinan lain nih yang lebih sesuai kalau menurut gua untuk Pak Jokowi dalam mendapatkan jabatan strategis ya di pemerintahan Prabowo Gibran nanti. Seperti contohnya, beliau itu lebih cocok menjadi Ketua One Team Press atau Dewan Pertimbangan Presiden.
Karena dalam sistem demokrasi, nggak seharusnya loh ada kultus individu, bos. Beneran. Nih, kalau nyambung kayak begitu, gue jadi setuju loh dengan opini Mas Toto. Lu dengerin deh. Keberlanjutan, apapun istilahnya, Indonesia Emas, Indonesia Maju, Berdaulat, dan lain-lain, programnya yang kita lanjutkan, nilai-nilai yang kita lanjutkan, tidak kemudian berkutat menghabiskan energi, bagaimana menempatkan orangnya harus ada. Kalau orangnya sudah tidak bisa, anaknya harus ada. Lalu kemudian mantunya harus ada. Energi kita habis dalam pro kontra seperti itu. Nih, kayaknya mantan-mantan presiden yang lalu-lalu nggak seribet ini deh. Nah, Pak Jokowi, jangan lupa loh, juga disebut-sebut sebagai kandidat potensial untuk posisi penting guys di dalam parpol besar. Yaitu apa? Ayo, seperti ketum Golkar. Nih, posisi ini bisa memberikan Pak Jokowi platform untuk terus berpengaruh dalam politik di Indonesia ini. Alias apa coba? Cawe-cawe. Nah, namun kesuksesan dalam meraih posisi ini tergantung pada dinamika internal partai itu sendiri. Dan juga apa? Munas Golkar nanti bulan apa coba? Ya kan? Nah, hal ini akan menjadi momen kritis guys dalam menentukan arah nanti nih kepemimpinan Partai Beringin. Nah, karena Pak Jokowi memiliki potensi untuk mempengaruhi politik nasional dari dalam partai besar. Misalnya kalau beliau menjadi ketum Golkar. Oke? Nah, ini menjadi titik krusial. Terutama jika Munas Golkar ini dipercepat. Nah, sebelum beliau mengakhiri masa jabatannya. Jadi, janganlah dorong-dorong presiden yang udah mau mengakhiri masa jabatannya. Oke? Diwacanakan untuk duduk di jabatan yang aneh-aneh menurut gua. Mendingan kalian tempatkan beliau nih di tempat yang tepat lah. Iya kan? Seperti contohnya itu, menjadi ketua One Team Press. Oke? Yuk kita lihat drama selanjutnya. Akhirnya seperti apa sih? Nah, ini menegaskan guys, pentingnya kita memahami dinamika politik di Indonesia yang unik ini. Beneran. Lo baru paham kan? Kalau kekuasaan emang bener-bener bisa merubah seseorang. Oke? Ngomong-ngomong, jelang Ramadan, harga beras udah turun belum? Inilah salah satunya. Karena apa? Politik gentong babi, sebabi-babinya. Itu kalau menurut Prof. Effendi Ghazali. Gua Singgih, ciao.